Yang nyalip bukan Yahudi, Bang. Yang nyalip itu Romawi. Salah semua berarti. Yahudi kan sudah menerangkan itu, Alkitab juga jelas. Di dalam hukum kami Mencerdaskan tidak ganti boleh nama membunuh. cabe-cabean. Mas, bro admin diam dulu ya. Menderita ini orang. Shalom alaikum, shalom. Sebentar, mohon maaf, aku sapa dulu. Selamat malam Pak Yordan. Shalom Yordan. alaikum, shalom. Shalom, Eh, Pak Yordan. salam, selamat malam. Ya, salon. Ya. Ya Bang Juma, salam kenal Bang Juma, shalom. Iya, salam kenal Bang. Siapa namanya? Iya, Yordan. saya. Masya Allah. Iya, di mana Bang? Iya, Setuju kan Anda tadi? Ya, gimana? Kalau nggak salah ini Pak Yordan ini tempatnya dulu Yesus dibaptis ya. Sungai Yordan. iya, salam kenal saya dari Manado, Maluku Utara. Saya dari Manado di Sulawesi Utara di Murang. Iya, saya di sini ikut belajar ya karena saya dari Yahudi. Ingin belajar. Oh, Saya menyimak. Orang Yahudi. oh yang kemarin ini Yordan ya. Iya, Ya, coba Bang kita Hadi, ya. kita tanya sama beliau karena beliau dari Yahudi. Benarkah Elohim itu punya sisi kemanusiaan, Bang? Tidak, Tuhan kami tidak bisa dilihat satu-satunya Tuhan yang esa, tidak bisa dilihat. Tapi kami yakin ada dan kami akan takut dosa. Jadi dia tidak pernah jadi manusia gitu? Tidak pernah terhina kalau dia menjadi manusia makhluk. Karena dia karena dia pencipta. Iya. Tadi teman kita Bro Admin mengatakan Tuhan sekarang ini memiliki sisi kemanusiaan. Manusia tetap manusia. Tidak sebanding dengan Tuhan. Tidak pernah menjadi Tuhan. ya Tidak kan? pernah. Iya. Masya Allah. Jadi Yesus menurut saudara? Yesus adalah sekian banyak dari Mesias palsu yang datang dan mengakui sebagai Mesias. Terlalu. Jangan tepuk tangan. Pegangan. Teman-teman pegangan semua. Agak goyah ini, pegangan ya. Bahaya ini. Oh ya, Bang. Waduh. Malah kita ketawa. Untuk Yahudi, Yesus itu adalah Sekian banyak dari Mesias palsu, tapi dia yang paling berpengaruh dan merusak semua ini. wow, lebih keras dari Billy Yahudi ini. Kenal Billy Yahudi, dia Yahudi di Jakarta. Saya kenal. Oh mantap. Iya, saya sering satu room sama dia di roomnya Bang Dalbo. Oh mantap ya. Terus dari kapan Yahudi? Saya Yahudi dari lahir, tapi saya tinggal di Indonesia karena keturunan asli dari Yahudi, nenek moyang sampai orang tua, bapak dan ibu sama dari Yahudi. Dari lahir Yahudi, nggak pernah Kristen ya? Tidak. Anjir, mantap. Memang Di ini situ informasi Billy ya. kalah. Informasi memang di Manado itu ada sinagog yang sudah dibangun. Betul ya, Bro? Betul. Iya, kami 28 orang. Iya. 28 orang. Iya, 28 orang. Itu udah termasuk Rabi Yaakov? Belum. Oh belum. Berarti sama nggak sinagognya sama? Sama, cuma karena saya tinggal jauh dari sinagong. Karena 4 jam perjalanan kalau sinagong, karena sinagong di pusat kota. Oh gitu. Oke. Ya udah mungkin ada yang ingin diluruskan mungkin dari kesalahpahaman kawan-kawan Kristen terhadap kitab Yahudi. Nah, dulu resini harus diluruskan. Oh, iya. Pendapat sebentar dulu. Ini Banyu mau bicara. Jadi gini, menurut Yahudi tentang Yesus Amasya seperti itu, menurut Islam memandang Yesus Amasya seperti apa, Banyu Mak? Iya, jadi kalau kalau kita Nabi Isa alaihissalam ya, Nabi Isa alaihissalam itu datang mengajarkan hikmah. Hikmah apa? Hikmah Taurat. Hikmah Taurat yang kemudian mengajarkan tentang Tuhan itu satu, yaitu yang Yesus sebut dengan sebutan Bapa yang merujuk kepada Elohim, merujuk kepada Hasem, Yotevave. Dan menurut Yesus di dalam menurut Nabi Isa alaihissalam bahwasanya beliau datang itu mengajarkan aturan dan hukum-hukum Taurat,
hukum dan aturan Torah yang diajarkan kemudian kepada Bani Israel itulah yang Al-Quran sebut sebagai hikmat Injil, bukan Bible, seperti itu. Dan kemudian tidak mati disalib, tetapi memang dia hanya mengajarkan bagaimana Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Lalu kemudian diancam ingin dibunuh oleh sekelompok orang bersama dengan orang-orang Romawi. Diselamatkan oleh Allah, yang disaliblah yang disebut Yesus hari ini oleh teman-teman Kristen. Seperti itu. Jangankan dibenci mas, ya Yesus disalibkan oleh orang Yahudi kok sampai mati, ya kan? Yordan ini kan orang katanya kan orang Yahudi, ya memang tidak mempercayai. Bukan, Pak. Mereka kan masih menanti Mesias itu, ya. Silakan Mas Yordan. Iya, jadi yang kau katakan kami menyalibkan Yesus kamu. Kutanya sama kamu, apakah penyalipan yang kami buat itu apakah baik atau buruk? Karena tanpa penyalipan penembusan dosa tidak akan ada. Silakan. Yang nyalip bukan Yahudi, Bang. Yang nyalip itu Romawi. Salah semua berarti. Yahudi kan sudah menerangkan itu, Alkitab juga jelas. Di dalam hukum kami tidak boleh membunuh. Cabe-cabean. Mas, bro admin diam dulu. Menderita ini orang. Ya, begini ya orang yang Diantar 3 penjuru. ya. Oh, tentara Romawi itu tentara yang mengeksekusi, namun keinginan dari ya ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi itu Yesus disalib, kan begitu. Maka yang mengeksekusi itu adalah tentara Romawi. Kenapa tentara Romawi? Karena tentara Romawi lah, kekuasaan Romawi lah yang saat itu ada, kan begitu Mas. Bukan berarti wah ini parah ya. Peran nomor 2. Itu pertanyaannya yang menyalib siapa? Menrasa anak buah. Yang melakukan penyalipan itu Mas, orang-orang Yahudi, tentara Iya Romawi. kan tadi ditanya, yang menyalip Pontius siapa? Pilatus Mas Brot admin ya. Oh, enggak, Pontius Pilatus itu mau membebaskan. Alena siamba. Pontius Pilatus malah mau membebaskan loh. Pontius Pilatus itu betul. tidak ada kutemukan salah apapun terhadap orang ini. Maka Berarti nggak boleh dibunuh. firman Allah tersebut, maka Yesus diserahkan lagi kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Lalu tentara Romawi yang mengeksekusi, begitu Mas. Ya, jangan Anda salah paham dong. Iya, saya ngerti itu, ngerti. Gara-gara makan Iya, cabai ini 1 kilo. Kalau kan cabe. Jadi pedes. Cabe-cabean Mas, gara-gara cabe-cabean. Siapa mencerdaskan yang ngoreksi lu itu orang Katolik itu? Ya nggak masalah. Kita ini orang Kristen ini ya, ketika ada yang kurang pemahamannya, saya belum tentu sempurna, dia juga belum tentu sempurna. Saling memahami, saling melengkapi. Tidak masalah bagi kami orang Aja Kristen. nggak terima dikoreksi lu. Tapi persoalannya kau dibetulkan, kau ngeyel. Tidak ada yang diinginkan di sini, Mas. Memang faktanya begitu kok. Pontius Pilatus itu kan pemerintahan Romawi yang ada pada saat itu di tanah Israel, kan begitu ya. Pontius Pilatus itu mengatakan saya tidak menemukan secelah pun dosa terhadap orang ini, kesalahan terhadap dia ini. Diserahkannya lagi kepada orang Yahudi. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi? Salibkanlah dia. Ya, salibkanlah dia. Lalu datang tentara Romawi menyalibkannya di Golgota, karena yang berkuasa adalah tentara yang berhak untuk menyalibkan, bukannya warga sipil. Kenapa orang Yahudi memerintahkan kemudian disalibkan Yesus? Kenapa orang Yahudi memerintahkan? Itu adalah bagian siapapun yang terlibat di dalam firman Allah, itu adalah bagian orang terpilih dari Allah itu sendiri. Ya. Dari Allah itu sendiri, ya. Gak nyambung ente. Kenapa orang Yahudi ingin menyalib Yesus pada saat itu Karena berdasarkan orang Bible? Yahudi yang menciptakan orang Yahudi adalah Allah Bapa itu sendiri. Maka melalui orang Yahudi
Enggak, coba ini ada Yahudi asli nih. Ini Yahudi asli nih, bukan Yahudi versi perjanjian baru. Emang beneran kalian Yordan yang nyalip? Yahudi versi Mencerdaskan. perjanjian baru Mencerdaskan, kalian selalu mengatakan bahwa kami adalah dalang. mencerdaskan, kalian selalu menjelek-jelekan kami. Terus kalian juga ingat ya, mencerdaskan. Yesus kalian tidak dibenarkan dalam perjanjian lama kami, dan jangan pernah membenarkan Yesus kalian dengan memakai perjanjian kami di Injil kalian, karena kami tidak mengenal Yesus kalian. Kami Injil kalian. Stop membawa-bawa perjanjian lama, membenarkan Yesus kalian dalam Yesus memakai kalian. perjanjian Memang lama yang di bilang Yesus Injil kamu kalian. siapa? Bentar, Yordan, dijawab dulu. Nenek moyang kalian sama di Yerusalem menyalibkan Yesus nggak gitu loh? Saya tidak tahu nenek moyang saya dengan cerita itu. Oh, Tapi ingat ya, mencerdaskan ya, kami tidak membenarkan Yesus kalian dalam perjanjian lama kami. Jadi jangan bawa perjanjian lama untuk membenarkan Yesus kalian. Aduh, pedis. Yang meminta kamu untuk membenarkan Yesus itu siapa? Hah? Anak? Kalian, mencerdaskan, kalian Iya, sudah yang menodai meminta siapa di sini? mencerdaskan, ingat, perjanjian lama kami sudah ternoda dalam buku kitabmu itu. Karena apa? Kalian sering merevisi, mengganti. Kami tidak tahu karena apa. Kalau Yang kalian meminta memang kita bilang, Anda kan, tunggu Anda mencerdaskan sendiri. saya. Begini Tunggu mencerdaskan. dulu, selesai dulu. Dengar dulu mencerdaskan. Dengerin dulu. Perintah-perintah Allah. Dengerin dulu. Itu ternoda. Siapa yang noda kitab Anda? Anda sendiri kan? Dengerin dulu dia ngomong. Selesaiin dulu Mas Arjan. Silakan Mayor. Iya, dengar dulu. Karena begini mencerdaskan. Kalian katanya memakai perjanjian lama, tapi di mana hukum Taurat kalian mengikuti? Tidak kan? Kalian sudah menudahi itu. Kalian menudahi dengan memakai isi kandungan Taurat kami di Injil kalian, membenarkan Yesus, sedangkan kami tidak mengenal Yesus kalian. Stop memakai perjanjian lama kami, membenarkan Yesus kalian. Oke, saya boleh menjawab ya? Boleh? Boleh? Oke, ya. Ya, jangan Anda harap ya. Ya. Orang Kristen itu ya Anda mengemis-ngemis begitu ya. Oh, kenapa Anda tidak memakai hukum-hukum Taurat? Ya, jangan harap dong. Ketika Anda mengharapkan apa yang tidak Anda imani, ya Anda bergantung kepada orang Kristen berarti. mencerdaskan. Malah bersyukur gini loh ya. Saya mengatakan Tunggu dikit. Akhir mirab jazakallahu khair. Lanjut. percaya diri terhadap iman Anda. Anda tidak perlu mengemis-ngemis, ya, menangis-nangis. Kenapa? Ya, Terbalik. Kamu, Siapa yang ngemis? mencerdaskan. Mencerdaskan, kamu dengar ya, mencerdaskannya. Kalau tidak ada perjanjian lama, perjanjian baru tidak akan berdiri. Hah? Kalau tidak ada perjanjian lama, perjanjian baru tidak akan berdiri. Mengenal perjanjian baru karena ada perjanjian lama. Kata kalau itu kan kalau hayalan Anda kan? Apa hayalan apa sih? Kalau saja. Aneh Anda. Orang yang udah final kok dibilang kalau. Nggak ada kata Final kalau apa? di dalam iman, Mas. Apa sih kamu? Kami diajarkan tidak pernah menyembah kepada manusia, dan kamu datang memakai isi kandungan Taurat kami untuk menyembah manusia. Ternodahi kami. Jangan menyembah manusia. Apa sih kamu? Yang bilang Anda menyembah manusia. Mencerdaskan, dengar ya. Apa sih kamu ngomong apa? Kamu tahu tidak perjanjian lama? Kamu tahu tidak perjanjian lama? Hukum Taurat kamu tahu tidak? Kamu tahu? Kalau saya tahu memang kenapa? Kalau kamu tahu, kamu tidak akan tersesat menyembah manusia, karena Musa kami dan raja-raja terdahulu tidak pernah mengajarkan kami menyembah kepada manusia. Sampai detik ini pun kami mati tidak pernah kami menyembah manusia, karena kami tahu Tuhan kami, Kejadian 1 ayat 1, yang menciptakan langit dan bumi. Tiada Tuhan yang lain yang bisa menciptakan langit dan bumi. Emangnya sejak kapan gue mengemis sama lo? Ayo sembahlah manusia. Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kapan? Mas, Ngana itu ngomong sembarangan aja, saya enaknya aja. Ngana. Kami juga tidak mengharapkan Gini Anda. loh, saudara cabe-cabian. Tolong, sama manusia, Maksud tolong. saudara Tidak. Yordan ini, jangan kau mengambil kitabnya Bani Israel untuk membenarkan menyembah terhadap Yesus manusia itu maksudnya. Kapan saya ambil kitab dia? Kapan?
Nah, sekarang faktanya di dalam agama Anda ada kitabnya Yahudi, terjemahannya di kitab saudara nempel. Anda katakan itu perjanjian lama, padahal hukum Taurat itu adalah perjanjian baru. Yeremia 31, nomor 31, Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Nah, kenapa Anda mengatakan bahwa itu perjanjian lama? Padahal itu perjanjian baru. Di dalam Alkitab kami tidak ada dua agama, tidak ada Tuhan kami membawa agama. Apa yang mau Anda permasalahkan? Ngomong apa orang ini? Mabuk Bang Andi. Kenapa orang ini mabuk? Oleh ngaku ya penjara penuh. Oleng. Sejak Iya. kapan di dalam Di Alkitab agama itu? Anda kan dari Roma. Agama Anda kan dari Roma. Kitabnya Roma itu bukan Taurat. Terus kenapa kemudian di agama Anda ada kitabnya orang Yahudi meskipun bentuk terjemahan dan dikatakan sebagai perjanjian lama? Padahal yang Anda sebut perjanjian lama itu justru adalah perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel. Kenapa Anda kata pakai Anda? kitabnya orang untuk membenarkan? Kenapa kata Anda memakai kitab orang Roma? Sementara kitab orang Roma itu kitab orang Israel. Lah, sejak kapan? Salah Bang, salah. Agama Yahudi itu tidak mengenal perjanjian baru milik Kristen. Nah, sekarang orang Kristen mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, lalu ditempelkan di kitab agama Kristen menjadi satu clipping. Itu legalitasnya dari mana coba? Oke. Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, dari mana? Apa legalitasnya yang legalitas ini ada ndak legalitas yang kemudian orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi? Oke, legalitasnya ya. Tentu di sini kita berbicara tentang legalitas itu yang bersifat legalitasnya haknya dari firman Allah itu sendiri ya. Terserah firman Allah itu mau bagaimana, itu urusan dia ya. Namun di sini ya kami mengimani ya. Aku bilang ganti nama Anda dulu. Turun dulu Bang, turun dulu, ganti nama Anda menjadi cabai-cabian. Mencerdaskan. Iya, mencerdaskan. Kamu tanya sama kamu dulu, mencerdaskan. Apa ini maksud firman Menggepengkan Allah? aja. Silakan, Dek. Sebentar, mencerdaskan. Aku mau tanya sama kamu. Apa kamu mengerti tentang firman Allah? Firman Allah itu seperti apa? Oke, ya yang lain bisa diam ya, mute ya. Kita diskusi ya, walaupun 5 menit saja. Baik, saya jawab aja. Ya, ya, ketika Allah itu yang maha segala-galanya, ya, menyatakan dirinya itu bahwasanya dialah yang berkuasa atas alam semesta ini, maka dia berfirman kepada manusia yang disebut nabi, ya, para nabi, dia menyampaikannya, ya. Contoh kepada Musa, ya, firman Allah hadir kepada Musa melalui media api, ya. Tentu api itu diciptakan oleh firman Allah itu sendiri, ya. Untuk menyampaikannya kepada manusia, maka Allah menyampaikannya dengan cara Allah itu sendiri. Akan tetapi Musa, ya, Musa sampai pingsan atau bersujud, atau Musa kasutnya tanggal ketika Musa mau menghadapkan ke arah api itu, ya, kasut Musa, sandal Musa itu tanggalkannya, kan begitu, ya. Akan tetapi Musa bersujud ke arah api tersebut bahkan sampai pingsan. Apakah api tersebut itu adalah Allah? Ya tentu bukan, ya. Firman Allah hadir berupa api, ya, karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah seorang pun yang bisa melihatnya, tidak seorang pun yang bisa mendengar suaranya, kan begitu. Namun firman Allah itu dengan cara Allah itu sendiri menyampaikan melalui entah suara. Apakah suara itu suara Allah? Tentu tidak. Suara itu adalah ciptaan Allah. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman-Nya, kan begitu. Kepada siapa? Kepada para nabi, ya. Itu adalah hakikat dari firman Allah yang benar, yaitu firman Allah kekal bersama Allah, ya. Tentu firman Allah itu bersumber dari pikiran Allah itu sendiri atau sifat-sifat Allah itu sendiri, ya. Tidak di luar Allah, ya. Kalam Allah atau roh Allah itu, ya, kekal bersama Allah, itu yang benar, ya. Bukan di luar Allah, ya. Ketika roh kebenaran ada, setiap orang kan diberi kebenaran, ya.
kebenaran akan penyampaikan firman apa yang disampaikan, kan begitu ya. Itu memakai kebenaran dari hak Allah itu sendiri. Maka firman Allah itu tersampaikan kepada manusia sampai sekarang. Allah menyampaikan melalui firman-Nya dengan cara berfirman, bukan dengan firman-Nya, dengan cara Allah berfirman, kan begitu. Allah berfirman, sumbernya dari mana? Ya dari Sang Firman, yaitu dari pikiran atau sifat-sifat Allah itu sendiri. Melalui Allah berkarya, ya. Contoh Allah berkarya untuk dalam rangka pembebasan Bani Israel dari perbudakan Mesir, ya, di mana Allah di sini memakai jasa Musa, ya, Nabi Musa, ya, untuk membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Allah memakai jasa yang bernama Yesus Kristus, ya, untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Itu kami akui, karena kenapa? Itu hak Allah itu sendiri, bukan hak orang, bukan hak siapa-siapa, ya. Kalau Anda bertanya, firman Allah itu Anda mengerti? Ya, firman Allah apa yang disampaikan oleh Allah itu sendiri kepada para nabi dan terbentuk di dalam satu kitab, yaitu namanya kitab suci. Walaupun Anda, oh itu kitab saya, itu kan kata kamu kan makhluk. Kamu lebih tinggi apa tidak dari Tuhan atau Allah? Kamu makhluk, kamu tidak tahu apa-apa. Cukup kamu imani saja. Kalau kamu imani perjanjian lama, ya sudah, kamu bacain aja. Saya tidak memaksa harus perjanjian baru harus kamu imani, tidak. Ya, itu sifat-sifat Allah itu sudah mengatur itu. Untuk apa? Sebagai pembelajaran buat manusia. Tidak bisa, ya. Kehendak Allah itu dibatasi oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan. Waalaikumsalam. Iya, mencerdaskan. Coba saya tanya sama kamu, dan kenapa sering kalian mengatakan bahwa firman itu adalah Yesus sendiri? Kenapa Allah menjadi Yesus dan Yesus menjadi Allah? Coba jelaskan saya. Oke, firman itu adalah Yesus sendiri. Ya, ketika konteksnya di sini adalah Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya. Ingat ya, Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya. Apakah nyawa itu nyawanya Tuhan? Tuhan tidak perlu nyawa. Yang menciptakan nyawa adalah Tuhan. Ya, maka ya sangat bodohlah ketika orang mengatakan, oh Tuhan digantung. Lah, kamu bisa nampak Tuhan apa tidak? Ya, bisa nampak. Kalau bisa nampak, saya mau ikutan dong, kan begitu. Yang tampak di situ adalah ya kemanusiaan dari firman Allah itu yang turun. Seperti Musa lihat api. Saya melihat Allah ini. Apakah api itu adalah Allah? Tidak ya. Beda konteks kawan ya. Ketika firman Allah itu turun menjadi tiang awan atau suara atau berupa mimpi para nabi atau penglihatan para rasul atau para nabi. Itu firman Allah itu turun ketika ada konteks-konteks tertentu. Ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus, kenapa Yesus itu kalian anggap itu adalah Allah? Yang dialahkan atau yang dipertuhankan kepada Yesus adalah hakikat Allah itu sendiri juga. Hakikat Sang Bapa yang adalah ilahi, yang adalah Sang Firman itu sendiri, yang adalah Bapa, yang adalah Allah itu sendiri. Itu yang dipertuhankan, itu yang diperalahkan. Tentu kemanusiaan dari firman Allah itu yang turun menjadi manusia. Ya, hakikatnya sebagai manusia. Bukan manusia setengah-setengah jadi, kakinya satunya panjang sebelah, tangannya juga panjang sebelah. Tidak, dia 100% manusia. Namun perbedaannya menggantikan domba jantan atau lembu jantan di perjanjian lama yang tak bercacat celah untuk dikurbankan di mezbah, begitu ya. Bertanda bahwasannya inilah bani pilihan Allah. Bukan di luar Bani Israel, bukan bani pilihan Allah. Ya, bukan berarti di luar Bani Israel tidak dikasih Allah, bukan. Itu sebagai patokan, itu sebagai rujukan manusia akan percaya kepada firman Allah, memakai satu suku bangsa yaitu keturunan Abraham, ya, Ishak, Yakub, ya, bukan keturunan Ismail, ya. Dan Allah punya kehendak sendiri bahwasanya firman-Nya itu turun menjadi manusia untuk dikorbankan di tiang salib menggantikan lembu jantan yang tak bercacat celah. Ya sudah, silakan. Tadi saudara membawa Bani Ismail. Bani Ismail mengajarkan Islam. Bani Israel, Bani Ishak mengajarkan Sudah, itu kan iman Anda, itu dari Anda, ya. Kristen diajarkan oleh siapa? Ismail, Islam. Ishak, Yahudi. Kristen? Kristen? Ya. Kristen? Keturunan yang dijanjikan oleh Allah itu sendiri adalah keturunan Ishak. Ya, Ishak. Iya tahu, saya paham itu, ngerti tamat saya. Ismail Islam, Ishak Yahudi, Kristen. Oke, makanya Anda dia dengar ya. Melalui keturunan Ishak itulah jalur mesianik
Ya, jalur mesianik ya. Mesianik itu apa? Orang yang diurapi. Kok ada mekanik sih, mama mekanik? Ismail, Ismail keturunannya nanti melahirkan Islam. Nabi Ishak keturunannya melahirkan Yahudi. Nabi mana yang melahirkan Kristen? Nabi mana? Yakub melahirkan ke-12 Ya. Yusuf Yusuf ya. Gepeng. Nabi Ismail nanti keturunannya melahirkan Islam. Nabi Ishak mengajarkan Yahudi. Nabi mana yang mengajarkan Kristen? Oh, nabi mana yang mengajarkan Kristen? Oke. Ketika Anda bertanya demikian, ya, tentu kata Kristen itu kan pengikut Kristus, kan begitu. Siapa itu Kristus? Ya, Kristus itu kan orang yang diurapi. Siapakah dia yang diurapi itu? Tentu Daud diurapi oleh Nathan kalau nggak salah ya, atau siapa lah ya. Apa sih Nabi kamu mana pengikut? yang Kamu sisa jawab mengajarkan aja. Kristen? Mencerdaskan. Kamu sisa Nabi menjawab mana aja. yang Bilang mengajarkan aja Paulus. Apa nih? Kalau tidak ada Paulus, wujud dari Kristen tidak akan pernah ada. Apa sih kamu? Jangan bodoh-bodohi orang di sini. Kamu harus jujur. Iyalah, kalau tidak ada Paulus ya iyalah. Terus Oke, berarti Nabi dan Paulus sampai yang mengajarkan dengar dulu, Kristen. Bro Juma, dengar dulu. Ya. Terus Paulus sekarang Paulus ada apa enggak nih? Kalau tidak ada Paulus katanya. Realitasnya Paulus ada apa enggak? Sekarang di dalam kitab suci orang Kristen. Yordan. Ada apa enggak Ada. Paulus? Hah? Paulus itu benar orang Ada. itu propaganda pengarang si Lukas Ada, di kisah B, para tidak. rasul. Dengar dulu. Ada, Paulus B, itu tidak ada. Paulus itu dibenarkan di kitab propaganda pengarang si Lukas, diberi nama kitab para rasul. Sedangkan Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bagaimana mungkin dia B, menyatakan tidak dia adalah rasul Allah, Paulus sedangkan Yesus sekarang adalah ada rasul tidak di Allah. dalam kitab suci orang Kristen? A. Ada. B. Tidak ada. Ada. tidak Paulus? Ada. Ada. Nah, kenapa Anda mengatakan kalau tidak ada Paulus? Itu kan kalau. Ih, Anda bego sekali. Aduh, pukul jidat dulu. Yang sudah ada, yang tidak ada. Jadi jangan- kesimpulannya, yang sudah jadi ada, kesimpulannya, Kamu tinggal menjawab bahwa Paulus adalah penyesat jemaat dan dia bangga dengan itu. iya. Jadi Paulus Bukti. adalah pendiri agama Kristen. Ya kalau memang Oke, ya. contohnya, kalau memang Paulus pendiri agama Kristen, ya lalu memangnya kenapa? Kenapa? Enggak Kenapa apa-apa, kita cuma butuh pengakuan jujur aja. Pertanyaannya, kamu kalau saya ikut, tunggu, ya, pertanyaan kalau kamu saya ikut Yesus atau pemahaman Paulus? Anda, pemikiran Anda, memangnya kenapa? Kalau Memangnya Paulus kenapa mendirikan apa? agama Kristen, Paulus rasul palsu. Paulus rasul palsu. Dia penyesat jemaat dan dia bangga dengan itu. Buktinya Buktinya rasul apa? palsu. Buktinya apa? Buktinya adalah dia mengutuk perjanjian lama kami Buktinya dan saya percaya, mengatakan bahwa hukum Musa tidak. Dengar dulu. Dia Ini saya mengatakan kalau percaya hukum kepada Musa Paulus. ya dosanya tidak setaranya lagi. Bagaimana dia bisa mengatakan itu sedangkan dia memakai perjanjian lama kami dan dia mengatakan bahwa hukum Musa tidak berlaku lagi. Hah? Hukum Si Musa botak tidak itu, dengar dulu, si botak itu mengatakan seperti itu dalam kitabmu. Dia sudah membuat kami sakit hati. botak ya? Iya. Oh, begitu, botak ya. Botak ya. Botak. Lalu apa cerminan hidup Anda sekarang ya? Ketika Anda mengatakan Paulus itu rasul palsu. Lalu kelebihan Anda dengan saya itu apa sekarang? Coba Anda terangkan. Apa kelebihan Anda? Apakah Anda bisa terbang? Apa bagaimana? Tidak, karena saya hanyalah manusia biasa. Makanya jangan mengatakan palsu yang asli. Yang asli katakan asli, yang palsu katakan palsu. Ya, Di dalam memang iman palsu. Kristenan itu tidak ada yang namanya percaya kepada hal-hal yang palsu. Begitu loh. Anda Dan jangan kamu memakai percaya dengan hal-hal yang palsu. serigala itu tapi berbulu-bulu domba gitu loh. Nah, itu Paulus. Itu Paulus. Kalau yang asli parah katakan ini, parah asli, yang palsu katakan
palsu ya. Yang ada katakan ada, yang tidak ada andai saja, nggak ada ya udah ada pun jelas-jelas kau andai-andai saja, itu derita Anda ya. Yang menyamar menjadi Yahudi atau non Yahudi. Menyamar jadi domba, ternyata serigala kan begitu. Domba itu kan Bani Israel, Bani Yakub. Nah, sekarang yang menyamar menjadi Bani Israel atau non Bani Israel. Yang mana yang benar? Oke, yang mana menyamar jadi Bani Israel non Bani Israel ya. Kata menyamar itu ya, itu Malah menjelaskan. sebagai pencuri ya, menyamar sebagai tamu begitu ya, padahal menengok-nengok aja dulu. Nanti curinya kapan tahulah gitu kan, nyamar dulu. Apa sih kalian, bagaimana mencerdaskan, bagaimana bisa kalian tidak mengenal dengan Paulus sendiri? Kalian harus mengenal latar belakangnya. Paulus itu berasal dari Tarsus atau dari Turki, dan bapaknya itu asli bangsa Yahudi dan ibunya adalah kepercayaannya dari Yunani. Dari mana? Dan Paulus itu punya dua kepercayaan, Yahweh dan Helisme. Makanya Paulus adalah anak yang kurang ajar. Apa sih kamu tidak tahu? 14 surat yang ditulis Paulus tidak ada proposalnya dari Yesus. Keluarga ya, Mas. Dia bisa mengatakan itu? Berarti Mas, kita keluarga, kakek kita sama kakek-kakek. Kamu jangan putar-putar di sini. Kan sila-sila Bapaknya Paulus itu dari Yahudi. Paulus itu pernah gagal menyembah matahari, dan targetnya apa? Targetnya Paulus adalah orang non Yahudi dan yang tidak memakan babi. Itu targetnya. Karena apa? Dia pernah gagal menyembah matahari. Begitu Dan memang ya. saya akui Paulus berhasil. Skenario-nya adalah berhasil 100% menyesatkan jemaat. Jadi kayak mana pada saat itu? Bagaimana itu? Gimana apa? Kalian harus belajar latar belakangnya si Paulus. Ya? Dia siapa? Anak yang durhaka, membantah bangsa bapaknya. Lalu? Makanya disebut serigala berbulu domba. Untuk membenarkan Yesus kalian. Berarti dari tadi kamu bohong ya, sekarang baru jujur ya? Jujurnya sedikit daripada bohongnya. Katanya jujur katanya. Dari tadi bohong dia. Boleh dikatakan kalau 1% itu jujur, 99 itu bohong, berarti bohong semua, itu bodong kata-katanya ya. Sejatinya firman Allah itu tak terbatas oleh makhluk itu sendiri. Dia mau firmankan kepada siapa, itu hak dia, itu hak kami. Gurunda, aku masuk ya. Ya, silakan deh, silakan. Jadi gini loh, mencerdaskan. Ya lu boleh ngomong apa aja tentang Tuhan tuh lu boleh, tapi jangan difitnah. Fitnah lagi. Iyalah, misalnya contoh apa tadi yang lu bilang itu, bahwa Tuhan itu dan sifatnya itu satu, terus sifatnya juga bisa mikir. Ini kan Mas, Anda itu jangan sekonyong-konyong ngomong di sini nggak jelas, Anda. Kapan itu, tadi katanya sifatnya ini bisa mikir, enggak ya? Nggak bisa mikir sifatnya. Mikir apa sekarang? Mikir secara apa? Itu yang Firman tiba-tiba punya inisiatif turun ke bumi mengambil daging manusia, itu inisiatif dia bukan? Inisiatif siapa? Inisiatifnya si Firman. Kamu membahas hilang ya. Nah, itu apa? Inisiatifnya siapa itu? Pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama Allah, dan Firman itu adalah Allah ya. Itu yang ada satu. Yang ngomong itu siapa? Roh Kudus yang ngomong itu. Atau kehendak Allah itu sendiri, atau yang diaktualisasikan melalui Firman-Nya. Firman-nya itu Allah, kekal bersama dia ya, yang diaktualisasi. Jadi Firman ini cangkangnya kehendak. Berfirman ya. Yang punya tanduk kan kamu, punya cangkangnya apa enggak ya? Loh, tadi katanya kehendak Allah yang apa tadi? Yang menjadi firman itu. Terus? Nah, itu artinya firman ini adalah kulit dari kehendaknya Allah gitu, atau gimana? Kehendak Allah sama firman Allah beda kan enggak? Ya beda, kalau di kami kehendak Allah itu irodat. Kalau firman itu kalam, kalau di kami beda dia. Tadi kata si Zuma katanya Sasi, Gurunda, suntangan lu.
Katanya tadi firman Allah itu adalah perkataan Allah. Kamu beda lagi. Kata kamu. Lalu yang beda, kalau firman itu adalah sifat Allah yang nanti memproduksi perkataan gitu loh. Pelin-pelan kami bego. Lo kok gue baru ketemu kita? Kapan gue salah ngomongnya? Barusan Anda menjelaskan kalam Allah kata Anda. Sekarang lagi sifat Allah kata Anda. Loh, kalau sifat itu ya sifat, kalam ya kalam, irodat ya irodat. Tadi kan lu pertama bertanyaannya soal kehendak. Kenapa sekarang tiba-tiba muncul kata baru namanya sifat gitu? Bisa ini nggak? Bisa konsisten nggak? Ambil itu yang digoreng minta apa sedikit, bro. Kalam Allah, ya. Sifat Allah. Ya. Kalau di kalian kalam itu orang atau sifat? Kalam itu. Dengar Kalau di dulu. kalian.